Oke, jadi baik di depan saya sudah terdapat satu router, yaitu router dari IndiHome. Di sini kita bisa melihat ada beberapa jenis router yang harus beberapa petunjuk panduan yang harus kita gunakan, di mana di sini juga ada beberapa panduan yang harus wajib kita ikuti. Ada barcode-nya juga masih ada. Kemudian di belakangnya ini juga terdapat beberapa seperti webnya, web IP-nya, web usernya, web passwordnya, serta CCD-nya. Kemudian terdapat juga kode barcode-nya dan kita bisa mengaksesnya. Kemudian dapat teman-teman lihat di bagian atas dari router ini terdapat beberapa port seperti port USB, kemudian IPTV1, internet, dan juga IPTV2. Nah, port-port ini adalah port yang digunakan untuk kita menggunakan sistem jaringan ataupun dari penggunaan internet yang akan kita gunakan. Oke, kemudian terdapat juga chargernya. Di sini charger yang kita gunakan ini bertujuan karena ketika tidak menghubungkan charger ke router, maka WiFi tidak bisa dihidupkan. Jadi dia ini otomatis dari charger beserta routernya ini harus benar-benar selalu dihubungkan. Nah, kemudian di kabel yang berwarna hitam ini dengan ujung berwarna biru ini, mungkin teman-teman akan bertanya apa nama kabel ini. Kalau untuk penjelasan secara detail, kabel ini merupakan salah satu kabel jaringan yang digunakan hampir seluruh dari IndiHome di Indonesia ini, ataupun Telkomsel, maksud saya Telkom di Indonesia, karena pengkabelan ini adalah pengkabelan yang benar-benar paling banyak digunakan. Jadi nama dari port ini adalah port penyambung, di mana port ini digunakan untuk menghubungkan antara router kita dengan jaringan dari IndiHome ataupun dari Telkom. Nah, di sini dapat teman-teman lihat di dalam ini terdapat satu titik, di mana titik ini akan kita gunakan untuk menghubungkan antara kabel dari fiber optik ini ke router di rumah kita masing-masing. Kemudian, nah, untuk kabel ini sedikit berbeda dari kabel fiber optik tadi. Kabel yang saya pegang pada saat ini merupakan kabel UTP, di mana kabel ini merupakan kabel jenis LAN untuk penyambungan jaringan local area network, di mana ini kita gunakan untuk menghubungkan antara router satu dengan router yang lain. Nah, kabel UTP ini di dalamnya juga terdapat beberapa bagian kabel kecil lagi yang benar-benar itu wajib untuk kita ketahui dan sangat-sangat benar-benar harus kita pahami, karena ketika kita salah menyambungkan kabel di bagian dalamnya, maka WiFi di rumah kita itu tidak akan pernah bisa jadi. Nah, mengapa demikian? Karena sistem pengkabelan di dalam kabel ini, kabel UTP ini bukan merupakan ataupun dapat kita sambung secara semau kita ataupun sembarang. Namun memang ada cara-caranya serta prosedurnya ketika kita mau menyambungkan kabel ini. Nah, ini dapat teman-teman lihat. Di bagian ujung kabel terdapat seperti kaca. Nah, di sini nama dari port ini adalah konektor, di mana konektor ini merupakan salah satu bentuk port yang dapat kita sambungkan dari router satu ke router yang lainnya. Dan port yang saya pegang ini memiliki beberapa jenis. Namun pada saat ini port yang saya gunakan adalah port RJ45 dengan kodenya itu adalah A6. Nah, di dalam bagian kabel ini terdapat, mungkin teman-teman lihat, ada kabel berwarna-warni. Nah, pengkabelan ini yang saya sebut sebagai sistem pengkabelan. Nah, pengkabelan itu kita tidak bisa sembarang menyambung, karena dasarnya bahwa memang ada prosedurnya. Nah, untuk pengkabelan yang sekarang saya gunakan adalah pengkabelan jenis strike, di mana untuk membedakannya itu hanya terletak pada posisi kabel serta perbedaan warna dari kabel-kabel di dalamnya. Jadi untuk kabelnya di dalam ini terdapat 6 urat, di mana untuk jenis pengkabelan strike yang saya gunakan, urutan warna kabelnya adalah putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Nah, itu adalah jenis pengkabelan strike. Nah, di sisi lain juga kita harus menyiapkan terminal, di mana ini akan menjadi penghubung antara charger dengan
router kita tadi. Nah, baik. Kemudian langsung saja kita akan melakukan penyambungan ataupun kita mengaktifkan router kita, wifi kita ini agar bisa digunakan oleh penghuni rumah ataupun di tempat kerja teman-teman masing-masing. Nah, untuk langkah yang paling pertama, silakan teman-teman menghubungkan kabel fiber optik kepada router teman-teman masing-masing. Nah, untuk penghubungannya itu portnya itu terletak pada bagian belakang dan sedikit tersembunyi. Jadi benar-benar kita harus teliti pada saat melihatnya. Dan silakan teman-teman menghubungkan kabel dari fiber optik tadi dari IndiHome, kabel IndiHome ke router teman-teman. Baik, di sini saya akan langsung menyambungkan. Nah, pada posisi ini teman-teman harus benar-benar bisa memastikan bahwa kabel yang teman-teman colok ini harus benar-benar kuat hingga tidak ada gangguan. Ketika teman-teman colok ke port ini dan longgar, maka kemungkinan besarnya wifi-nya tidak bisa akan aktif karena memang memiliki kendala. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa benar-benar pada saat kita melakukan colokan ini benar-benar kuat. Nah, jadi seperti ini, dipastikan benar-benar kuat dulu. Oke, setelah dipastikan kuat, langkah keduanya silakan teman-teman lihat pada port-port yang ada di atas ini. Nah, port-port ini yang kita gunakan ketika kita akan mencolok dari kabel UTP tadi. Kabel UTP dengan konektor RJ45 ini untuk menghubungkan WiFi 1 dengan WiFi yang lain. Oke. Jadi langsung saja di sini teman-teman bisa pastikan. Kemudian di sini juga kita harus bisa memastikan bahwa ke ujung-ujung kabel dari kabel ini sudah benar-benar terhubung ke konektor. Baik, kita langsung saja. Di sini ada beberapa pilihan, namun teman-teman harus bisa memperhatikan jaringan apa yang akan teman-teman gunakan. Jadi dia tidak sembarang ketika kita menghubungkan itu, tidak sembarang pada port-port yang tapi ada tulisannya. Ketika teman-teman menghubungkannya untuk TV 1, silakan colok di TV 1. Kemudian menghubungkan ke TV 2, silakan colok ke TV 2. Kemudian untuk internet juga silakan colok ke internet. Baik, maaf agak sedikit kesulitan karena mengingat perlu hati-hati karena takutnya ujung dari konektor ini mengalami kerusakan. Karena ketika sudah mengalami kerusakan, maka kemungkinan terbesarnya wifi yang kita gunakan itu tidak bisa dapat berjalan dengan baik. Oke, dapat teman-teman lihat ketika teman-teman menghubungkan konektor ini di port yang paling pertama, maka teman-teman mungkin tidak akan pernah bisa. Karena apa dasarnya? Karena port ini hanya bisa digunakan ketika kita melakukan penyitingan ulang, di mana port ini digunakan hanya pada saat kita menghubungkan kabel UTP tadi dengan jenis 2, yaitu tidak menggunakan port yang tadi, port biru tadi, tapi bisa menggunakan port yang lain. Baik, di sini nah, jadi saya skip biar lebih cepat. Dan port ini yang akan kita gunakan untuk mencolok menghubungkan antara kabel UTP dengan router. Dengan router. Nah, pastikan router yang teman-teman gunakan itu benar-benar sudah sangat kuat. Baik. Nah,
setelah sudah dipastikan colok, silakan teman-teman menghubungkan chargernya ke terminal teman-teman masing-masing. Kemudian silakan teman-teman menghubungkan chargernya dengan router teman-teman yang ada di rumah. Oke, di sini portnya. Kemudian setelah dihubungkan, di sini di samping dari port tadi terdapat satu tombol, di mana tombol itu adalah merupakan tombol power. Nah, ketika teman-teman menyalakan maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ketika masih menyala ini berarti memang benar-benar lampu indikatornya menyala seperti ini. Itu benar-benar belum terhubung. Jadi kita harus menunggu beberapa saat agar kita bisa memastikan bahwa WiFi ini sudah benar-benar terhubung. Nah, kita tunggu. Nah, ketika sudah menyala dua lampu indikator seperti ini, maka WiFi yang akan kita gunakan sedikit lagi akan bisa kita gunakan. Nah, oke. Jadi ketika hub kita ini sudah terhubung dengan jaringan ini, maka lampu indikatornya akan muncul seperti ini. Bisa teman-teman saksikan di layar. Nah, sekarang kita akan coba apakah benar WiFi ini sudah benar-benar telah terhubung ataukah belum. Jadi baik, kita langsung saja. Nah, untuk mencobanya silakan teman-teman membuka di HP teman-teman masing-masing WiFi. Nah, dapat teman-teman saksikan di layar HP teman-teman masing-masing bahwa nama dari jaringan ini adalah Asrama CB, di mana statusnya sekarang sudah terhubung. Nah, ketika sudah terhubung, tapi ketika teman-teman mungkin akan bertanya bagaimana ketika jika router yang kami gunakan itu masih baru dan belum bisa disetting. Nah, untuk cara penyetingannya itu terlalu gampang. Kemungkinan Android yang saya gunakan ini memang benar-benar sudah ada fitur untuk kelola routernya. Jadi tinggal klik pengaturan, kemudian kelola router. Nah, di sini adalah bagaimana cara kita masuk untuk menyeting WiFi ketika masih baru. Nah, silakan lihat kembali kepada router teman-teman masing-masing di sini untuk bisa melihat kode dan username serta passwordnya. Jadi kita langsung masukkan saja. Kita langsung kembali saja. Nah, mungkin begitu, sekian saja video dari saya bagaimana kita memperkenalkan jaringan yang saya gunakan di daerah saya. Mohon maaf apabila dalam tutorial tadi ada video-video ataupun cara-cara yang mungkin teman-teman tidak bisa pahami. Dari tempat ini saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.